Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Verse of the Day hari Senin 13 Oktober 2025. Mari kita mengawali saat teduh kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, limpah terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap kami memiliki kerinduan yang sungguh untuk dilawat oleh firman-Mu, dan hidup kami sungguh dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita tidak asing dengan kisah tentang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai dari kota Yeriko yang sangat kaya. Dan ia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek, sehingga ia tidak malu untuk memanjat pohon demi melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya percaya kesungguhan Sakeus untuk bertemu dengan Yesus inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, seperti yang dikatakan di dalam ayat 5 bacaan kita, di mana Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan karena Sakeus memang sungguh-sungguh untuk mengenal Yesus, bahkan mungkin sekali ia sudah banyak mendengar tentang Yesus, sehingga ia begitu tertarik dengan kehadiran Yesus. Ia pun menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Yang lebih menarik lagi, kita tahu bahwa Sakeus tidak hanya menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya, tetapi ia juga bersedia untuk meninggalkan dosa-dosanya dan memperbaiki kesalahannya dengan hidup dalam pertobatan. Dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-8, Sakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kesungguhan Sakeus untuk hidup dalam pertobatan. Dan ini mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus di dalam hidup kita. Sama seperti Sakeus, kita bersukacita ketika kita merasakan berkat kehadiran Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita bersukacita ketika Tuhan hadir memenuhi hidup kita dengan segala berkat-Nya bagi kita yang Ia sediakan bagi kita. Kita bersukacita ketika Tuhan Yesus Kristus berkenan melayakkan kita yang berdosa, mengampuni segala dosa kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tetapi pertanyaan perenungannya adalah, apakah kita juga adalah orang-orang yang sama seperti Sakeus, bersedia meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita? Menerima Yesus dengan sukacita bukan hanya soal status kita yang sudah dibaptis dan sudah menjadi Kristen, tetapi menerima Yesus dengan sukacita juga bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai pengikut Yesus dengan benar-benar mengikuti firman-Nya, menghidupi firman-Nya dengan sukacita sebagai wujud ketaatan dan kasih kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Banyak orang Kristen yang hanya sekedar status, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Kristus yang benar. Sama seperti orang banyak di dalam ayat 7
dari Lukas 19 ini, di mana ketika mereka melihat Sakeus menerima Yesus, mereka bersungut-sungut lalu mulai berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam sungut-sungut, tidak suka, hidup dalam kebencian, tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, tinggi hati, gengsi, merasa diri benar. Sungguh kehidupan dalam dosa yang tidak disadari. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menerima Yesus dengan sukacita, yaitu bersedia hidup dalam kebenaran, taat kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami oleh Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam diri kami, agar kami mampu untuk mendengar dan melakukan firman-Mu hari ini. Kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami semua dalam setiap aktivitas kami hari ini, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, agar di dalam semuanya itu Engkau sungguh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin.